Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Bintang Lia Francisca Bodo Sigurian dengan NIM 03-2022-005. Baik, saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita dan pria, tetapi saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita yang pertama adalah vagina. Vagina adalah jalan keluar bayi saat seorang wanita melahirkan secara normal. Rahim serviks dengan bagian luar tubuh juga terhubung melalui organ ini. Selain itu juga vagina juga merupakan tempat masuknya penis ketika wanita dan pria berhubungan seksual. Letak organ ini di antara bagian bawah rahim dan tubuh bagian luar wanita. Yang kedua adalah serviks. Serviks ini merupakan lorong sempit sebagai pintu masuk antara vagina dan rahim. Dinding leher ini bersifat dengan fleksibel, yaitu dapat meregang atau membuka jalan saat bayi lahir. Oleh sebab itu, persalinan normal mampu dilakukan wanita. Yang ketiga adalah rahim atau uterus, merupakan organ yang berfungsi sebagai rumah bagi janin yang sedang bertumbuh dan berkembang. Bentuk dari rahim seperti buah pir. Letak rahim ada di bagian tengah rongga panggul dan di depan kandung kemih depan rektum. Yang ketiga adalah indung telur atau serviks. Indung telur ini terletak di kedua rahim, berupa kelenjar kecil yang berbentuk dengan oval ini yang memproduksi sel telur dan hormon seks utama yang berupa estrogen dan progesteron yang dilepaskan ke dalam aliran darah wanita. Tuba fallopi atau saluran telur. Tuba fallopi adalah saluran sempit sekitar 10-13 cm dengan diameter 1 cm yang melekat pada bagian atas rahim mengarah ke ovarium agar terhubung antara keduanya. Fungsi organ ini adalah sebagai jalan bagi telur dari ovarium ke rahim saat ovulasi. Selain itu, sel telur dan sperma juga bertemu di saluran ini saat proses pembuahan. Kemudian ada bagian luar, yaitu bibir vagina atau labia. Bibir vagina atau labia terdiri dari dua, yaitu labia mayora dan labia minora. Labia minora ini merupakan bibir vagina besar yang terletak di bagian luar, berbentuk seperti pembungkus besar. Organ ini berfungsi untuk melindungi organ reproduksi wanita bagi luar lainnya. Selain itu, terdapat kelenjar minyak dan keringat pada labia mayora. Setelah pubertas akan tumbuh rambut yang menutupi organ ini. Labia minora atau bibir vagina kecil berukuran lebih kecil daripada labia mayora. Organ ini berfungsi sebagai pelindung vagina dan uretra atau saluran pembawa urin keluar tubuh. Labia minora tidak tertutupi rambut seperti labia mayora. Mons pubis atau lemak yang menonjol di atas labia yang tertutup oleh rambut saat masa pubertas merupakan mons pubis. Organ ini diduga berperan dalam proses rangsangan seksual karena mengeluarkan zat feromon. Lubang vagina masuk ke vagina. Lubang uretra, tempat keluarnya urin dari kandung kemih, adalah lubang uretra. Klitoris terletak di bagian atas labia minora berupa tonjolan kecil. Organ ini sangat sensitif karena merupakan sumber utama kening yang terjadi pada wanita. Yang kedua adalah sistem reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pria terdiri dari organ-organ yang berfungsi untuk mendukung kelangsungan reproduksi seksual. Secara garis besar, sistem reproduksi ini bekerja untuk memproduksi, memelihara, dan mengangkut sperma serta air mani. Alat reproduksi pria terdiri dari beberapa bagian, terutama organ eksternal atau luar dan internal dalam. Setiap bagian dari organ reproduksi memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama adalah penis. Penis pada pria memiliki fungsi yang sama seperti vagina pada wanita. Saat menerima rangsangan seksual, penis bisa membesar dan mengeras, disebut dengan proses ereksi. Proses ini membantu mengeluarkan sperma atau disebut juga dengan ejakulasi. Organ reproduksi pria ini bukan berupa otot, melainkan jaringan seperti spons yang berisi darah. Secara umum, anatomi penis memiliki 3 bagian, yaitu akar, batang, dan kepala atau gland. Fungsi penis sebagai tempat keluarnya urin dan air mani. Yang kedua adalah testis. Orang awam mengenal testis dengan sebutan pelir atau biji kemaluan. Organ satu ini berbentuk seperti oval seperti telur ayam.
Testis akan mulai tumbuh ketika laki-laki memasuki masa pubertas sekitar usia 10-13 tahun. Ketika testis membesar, selama masa pertumbuhan, kulit di sekitar skrotum akan diselimuti rambut halus berwarna lebih gelap dan menggantung di bawah. Setiap pria umumnya memiliki ukuran testis yang berbeda-beda. Fungsi testis sebagai alat reproduksi pria, menghasilkan dan menyimpan sperma. Tak hanya itu juga, testis juga berfungsi untuk memproduksi hormon testosteron. Bagian sistem reproduksi pria lainnya terhubung langsung dengan testis, diantaranya sebagai bagian sistem reproduksi pria lainnya yang terhubung langsung dengan testis diantara sebagai berikut. Yang pertama, epididis, merupakan tempat penyimpanan sementara dan pematangan sel sperma sebelum digunakan untuk membuahi sel telur. Kemudian ada vas deferens, merupakan saluran tabung yang berfungsi menyalurkan sel sperma matang dari epididis menuju saluran uretra saat dikeluarkan ejakulasi. Yang ketiga, skrotum, merupakan kantung kulit yang menggantung di belakang penis. Organ ini berfungsi sebagai membungkus testis dan mengontrol suhu testis. Testis harus berada pada suhu yang tepat agar bisa memproduksi sperma yang normal.